Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator bernama Resti Aradisti dengan NIM 3420210007 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan materi ikatan metalik atau ikatan logam dengan anggota kelompok lainnya yaitu Mila Lestriani dengan NIM 34202100, Bayu Marianto dengan 3420210013, dan Putri Aditya Priscila dengan NIM 3420210012. Di sini saya akan membacakan materi awalnya, yaitu ikatan logam. Definisi ikatan logam. Logam mempunyai beberapa sifat yang unik seperti mengkilat, menghantarkan arus listrik atau panas, dapat ditempa, ditarik, dan dibengkokkan. Sifat-sifat logam tersebut tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan ionik dan ikatan kovalen. Logam tersusun secara teratur dalam suatu kisi kristal yang terdiri dari ion positif logam di dalam lautan elektron. Lautan elektron tersebut merupakan elektron valensi dari masing-masing atom yang saling tumpang tindih. Masing-masing elektron valensi tersebut dapat bergerak bebas mengelilingi inti atom yang ada dalam kristal tersebut dan tidak hanya terpaku pada salah satu inti atom. Gaya tarik inti atom atau logam dengan larutan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Selanjutnya, logam mempunyai beberapa sifat yang unik seperti mengkilat, menghantarkan arus listrik atau panas, dapat ditempa dan ditarik, dan dibengkokkan. Sifat-sifat logam tersebut tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan ionik dan ikatan kovalen. Logam tersebut secara teratur dalam suatu kisi kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam larutan elektron. Larutan elektron tersebut merupakan elektron valensi dari masing-masing atom yang saling tumpang tindih. Masing-masing elektron valensi tersebut dapat bergerak bebas mengelilingi inti atom yang ada dalam kristal tersebut dan tidak hanya terpaku pada salah satu inti atom. Gaya tarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron non-logam mempunyai beberapa sifat yang unik seperti mengkilat, menghantarkan arus listrik atau panas, dapat tempa, ditarik, dan dibengkokkan. Sifat-sifat logam tersebut tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan ionik dan ikatan kovalen. Logam tersusun secara teratur dalam kisi kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam larutan elektron. Lautan elektron tersebut mempunyai elektron valensi dan masing-masing atom yang saling tumpang tindih. Masing-masing elektron valensi tersebut dapat bergerak bebas mengelilingi inti atom yang ada dalam kristal tersebut dan tidak hanya terpaku pada salah satu inti atom. Gaya tarik inti atom logam dengan lautan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Berdasarkan pernyataan dan penjelasan di atas, maka didefinisikan ikatan logam dapat dikembangkan sebagai berikut, yaitu 1. Ikatan logam adalah ikatan yang disebabkan oleh adanya elektron valensi suatu logam yang tidak terarah. Misalnya pada logam Li memiliki struktur 1s2 2s1, elektron 1s2 terdapat dalam orbital yang terarah, sedangkan elektron dalam 2s1 terdapat pada orbital terarah. Elektron 2s inilah yang akan membentuk ikatan. Yang kedua,
ikatan logam adalah ikatan yang disebabkan oleh tumpang tindih orbital valensi dari atom-atom logam. Akibatnya, elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital valensi atom tetangganya. Dan yang ketiga adalah ikatan logam adalah ikatan antara inti positif unsur logam di dalam lautan elektron yang dihasilkan oleh elektron valensi unsur logam yang bersangkutan. Contoh ikatan logam pada logam natrium. Natrium memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tiap atom natrium tersentuh oleh 8 atom natrium yang lainnya dan terjadi pembagian atau sharing antara atom tengah dan orbital 3s di semua 8 atom yang lain. Dan tiap atom yang 8 ini disentuh oleh 8 atom natrium lainnya secara terus-menerus hingga diperoleh seluruh atom dalam bongkahan natrium. Semua orbital 3s dalam semua atom saling tumpang tindih untuk memberikan orbital molekul dalam jumlah yang sangat banyak, yang memperluas keseluruhan tiap bagian logam. Elektron dapat bergerak dengan leluasa di antara orbital-orbital molekul tersebut. Dan karena itu, tiap elektron menjadi terlepas dari atom induknya. Logam terikat bersamaan melalui kekuatan daya tarik yang kuat antara inti positif dengan elektron yang terdekolonisasi. Ikatan antar ion natrium dengan elektron terdelokalisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, klasifikasi ikatan logam. Berdasarkan golongan ikatan logam dapat diklasifikasikan menjadi ikatan logam pada logam golongan utama dan ikatan logam pada golongan transisi. Yang ikatan logam pada logam utama, ikatan logam pada unsur golongan utama relatif lebih lemah dibandingkan dengan unsur golongan transisi. Contohnya, kristal besi lebih kuat dibandingkan dengan kristal logam magnesium. Yang kedua, ikatan logam pada logam golongan transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Alasannya adalah logam transisi dapat melibatkan elektron 3D yang ada dalam kondisi dekolasi seperti elektron pada 4s. Lebih banyak elektron dapat terlibat kecenderungan daya tarik dan semakin lebih kuat. Contoh ikatan logam pada unsur transisi adalah Ag, Fe, Cu, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan diberi oleh salah satu anggota kelompok 4, yaitu Putri Aditya Priscila dengan NIM 342021016. Dengan Putri Aditya Priscila, saya persilahkan. Berdasarkan penyusunan ikatan logam terbagi dua, yaitu satu ikatan logam antar unsur sejenis, misalnya ikatan antar unsur litium dengan unsur litium yang lainnya. 2. Ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis atau aloi. Bahan-bahan logam yang bukan hanya dibuat dari satu jenis unsur logam, tetapi telah dicampur atau ditambah dengan unsur-unsur lainnya, disebut aloi atau sering disebut lakur atau paduan. Misalnya, logam baja stainless, steel, yang terdiri dari logam besi 72%, logam krom 18%, dan logam nikel 8%. Marsaloi terbentuk apabila leburan dua atau lebih macam logam dicampur atau leburan suatu logam dicampur dengan unsur-unsur non-logam yang dicampuran
tersebut tidak saling bereaksi, serta masih menunjukkan sifat sebagai logam setelah didinginkan. Aloi dibagi menjadi dua macam, yaitu aloi selitan dan aloi substitusi. Disebut aloi selitan bila jari-jari atom unsur yang dipadukan sama atau lebih kecil dari jari-jari atom logam. Sedangkan aloi substitusi terbentuk apabila jari-jari unsur yang dipadukan lebih besar dari jari-jari atom logam. 3. Fakta eksperimen. Sifat fisika ikatan pada logam tidak dapat dijelaskan dengan teori ikatan ionik dan ikatan kovalen. Untuk menjelaskan sifat fisika ikatan logam, dikemukakan beberapa teori yang sejalan dengan perkembangan teori mengenai struktur atom dan teori ikatan untuk senyawa kovalen. A. Teori awan elektron. Teori ini ditemukan oleh Drude dan Lorentz pada awal abad ke-20. Menurut teori ini, di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektron valensinya, sehingga terbentuk awan elektron dan ion bermuatan positif yang tersusun rapat dalam awan elektron awan tersebut. Karena elektron valensi tidak terkait pada salah satu ion logam, tetapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam, maka elektron valensi tersebut bebas bergerak keseluruhan bagian dari kristal logam, sama halnya dengan molekul gas yang dapat bergerak bebas dalam ruangan tertentu. Teori lautan atau awan elektron ini dapat menjelaskan berbagai sifat fisika dari logam. 1. Logam dapat ditempa, dapat dibengkokkan, direntangkan, dan tidak rapuh. Hal ini disebabkan atom-atom logam tersusun secara teratur dan rapat, sehingga ketika diberi tekanan atom-atom tersebut dapat tergelincir di atas lapisan atom yang lainnya. 2. Sifat mengkilap. Di dalam ikatan logam, terdapat elektron-elektron bebas. Sewaktu cahaya jatuh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Oleh karena frekuensinya sama, maka kita melihat sebagai pantulan cahaya yang datang. Pantulan cahaya tersebut memberikan permukaan logam tampak mengkilap. Bila cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi yang mudah bergerak tersebut akan tereksitasi. Ketika elektron yang tereksitasi tersebut kembali kepada keadaan dasarnya, maka energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan dipancarkan kembali. Peristiwa ini dapat menimbulkan sifat kilap yang khas pada logam. 3. Daya hantar listrik. Di dalam ikatan logam, terdapat elektron valensi yang bebas atau mudah bergerak, yang dapat membawa muatan listrik. Jika diberi suatu beda tegangan, maka elektron-elektron ini akan bergerak dari kutub negatif menjadi kutub positif. 4. Daya hantar panas. Elektron-elektron yang bergerak bebas di dalam kristal logam memiliki energi kinetik. Jika dipanaskan, elektron-elektron akan memperoleh energi kinetik yang cukup untuk dapat bergerak atau bervibrasi dengan cepat. 5. Titik didih dan titik leleh tinggi. Pada logam, ikatan logam tidak sepenuhnya putus sampai logam mendidih. Ini menunjukkan bahwa ikatan logam memiliki titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan atom-atom logam terikat oleh ikatan logam yang kuat. Untuk mengatasi ikatan tersebut diperlukan energi dalam jumlah yang besar. B. Teori pita. Teori ini dikembangkan pada tahun 1970 mempergunakan teori orbital molekul. Ikatan logam mudah dipahami dengan memberi teori orbital molekul ini. Misalnya, pada logam Li memiliki susunan elektron 1s2, 2s1. Elektron 1s2 terdapat dalam orbital yang terarah atau lokalize. Sedangkan elektron dalam 2s1 terdapat pada orbital tidak searah. Elektron 2s inilah yang akan membentuk ikatan. Bila dua atom Li mendekat,
orbital atom 2s akan bergabung dengan orbital 2s dari atom lain, membentuk dua orbital molekul, yaitu orbital molekul bonding dan antibonding. Bila atom ketiga mendekat, terbentuk 3 orbital molekul, dan seterusnya. Jadi, jumlah molekul sama dengan jumlah atomnya. Bila N atom litium bersatu, terbentuk N orbital molekul dengan energi berbeda-beda, membentuk pita energi, dengan distribusi energi yang kontinu. Baik kelompok orbital molekul antibonding maupun kelompok orbital bonding yang kontinu tersebut akan berupa pita. Pita terbentuk bila orbital-orbital 2s pada atom-atom Li membentuk orbital molekul. Bagian dari pita 2s, di mana terdapat elektron valensi, disebut pita valensi, dan tingkat energi tertinggi pada pita valensi disebut energi Fermi atau EF. Di bagian atas tingkat Fermi terdapat tingkat-tingkat energi yang masih kosong yang disebut pita konduksi, karena elektron dapat mengalir melalui pita orbital molekul tersebut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mila Lestriani dengan NIM 3420210006. Dengan Saudari Mila Lestriani, saya persilahkan. 4 faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam. S titik lele dan titik didih. Logam-logam cenderung memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi karena kekuatan ikatan logam. Kekuatan ikatan berbeda antara logam yang satu dengan logam yang lain. Titik lele dan titik didih logam berkaitan langsung dengan kekuatan ikatan logamnya. Titik didih dan titik lele logam makin tinggi bila ikatan logam yang dimiliki makin kuat. Contohnya, pada logam alkali semakin ke bawah titik didih semakin rendah, sehingga ikatan logamnya yang semakin lemah. Jari-jari atom. Dalam sistem periodik unsur, pada satu golongan dari atas ke bawah, unsur kation logam dan jari-jari atom logam makin besar. Hal ini menyebabkan jarak antara pusat kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin jauh, sehingga gaya tarik elektrostatik antara kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin lemah. Jumlah elektron valensi atau elektron yang terdelokalisasi. Logam-logam golongan 1 seperti natrium dan kalium memiliki ikatan logam yang relatif rendah karena tiap atomnya hanya memiliki 1 elektron untuk dikontribusikan pada ikatan. Sedangkan pada logam golongan 2 seperti magnesium memiliki 2 elektron untuk dikontribusikan pada ikatan, sehingga logam golongan 2 memiliki ikatan yang relatif lebih kuat dibanding logam golongan 1. Bilangan koordinasi. Logam natrium dikelilingi oleh 8 logam natrium yang lainnya, sedangkan logam magnesium dikelilingi oleh 12 logam magnesium lainnya. Hal ini menyebabkan ikatan logam pada magnesium lebih besar dibandingkan dengan ikatan logam pada natrium. Jenis-jenis ikatan. 1. Ikatan kimia terbagi atas 6, yaitu ikatan ionik. Pada umumnya, ikatan ion didefinisikan sebagai ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif melalui gaya elektrostatik. 2. Ikatan kovalen. Pada umumnya, ikatan kovalen didefinisikan sebagai ikatan kimia di antara 2 atom atau lebih melalui penggunaan bersama pasang elektron. 3. Ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron bebas bergerak dalam logam tersebut. 4. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki elektronegativitas tinggi. 5. Gaya van der Waals. Gaya van der Waals yaitu gaya antar molekul yang memiliki dipol-dipol. Jika polnya muncul sesaat akibat gerakan elektron atau gaya London. 6. Gaya London. Disebut gaya London karena pada saat kedua molekul membentuk dipol sesaat akibat gerakan elektron yang kemudian terjadi gaya van der Waals berupa tarik-menarik antar dipol sesaat.
Teori orbital molekul. Teori orbital molekular mengandaikan bahwa apabila dua atom atau lebih bergabung membentuk suatu spesies, maka spesies ini tidak lagi memiliki sifat orbital atomik secara individual, melainkan membentuk orbital molekular baru. Orbital molekular adalah hasil tumpang tindih dan penggabungan orbital anatomik pada molekul. Menurut pendekatan lurus atau linear combination, jumlah molekular yang bergabung sama dengan orbital atomik yang bergabung. Bila dua atom yang bergabung masing-masing menyediakan satu orbital atomik, maka dihasilkan dua orbital molekular. Salah satu merupakan kombinasi jumlahan kedua orbital atomik yang saling menguatkan dan lainnya kombinasi kurangnya yang saling meniadakan. Kombinasi jumlahan menghasilkan orbital lainnya. Molekular ikat atau bonding yang mempunyai energi lebih rendah dan kombinasi kurang menghasilkan orbital molekular anti-ikat atau anti-bonding. Orbital molekular ikat atau bonding yaitu orbital dengan rapatan elektron ikat terpusat mendekat pada daerah antara kedua inti atom yang bergabung dan dengan demikian menghasilkan situasi yang lebih stabil. Orbital molekular anti-ikat atau anti-bonding yaitu orbital dengan rapatan elektron ikat terpusat menjauh dari daerah antara inti atom yang bergabung dan menghasilkan situasi kurang stabil. Penempatan elektron dalam orbital molekul ikatan menghasilkan ikatan kovalen yang stabil. Sedangkan penempatan elektron dalam orbital molekul anti-ikatan menghasilkan ikatan kovalen yang tidak stabil. Jika pada daerah tumpang tindih ada orbital atomik yang tidak bereaksi dalam menentukan ikatan, orbital ikatan yang dihasilkan tersebut orbital monikat atau non-bonding. Oke, mata lanjutan dari PPT ikatan logam pertama akan dibacakan materinya dengan Bayu Mardianto 3420210113. Kepada Saudara Bayu Mardianto, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan dari PPT Mila. A. Pembentukan orbital molekul. Dalam pembentukan molekul, orbital atom bertumpang tindih menghasilkan orbital molekul, yakni fungsi gelombang elektron dalam molekul. Jumlah orbital molekul dalam jumlah atom dan orbital molekul ini diklarifikasikan menjadi orbital molekul ikatan, non-ikatan, atau anti-ikatan sesuai dengan besarnya partisipasi orbital itu dalam ikatan antar atom. Syarat pembentukan orbital molekul ikatan sebagai berikut. Next. Satu, cupping orbital atau penyusunannya cocok untuk tumpang tindih. 2. Tanda positif atau negatif cupping yang bertumpang tindih sama. 3. Tingkat energi orbital atomnya dekat. Kasus paling sederhana adalah orbital molekul yang dibentuk dari orbital atom A dan B dan akan dijelaskan di sini. Orbital molekul ikatan dibentuk antara A dan B syarat-syarat di atas dipenuhi. Tetapi bila tanda salah satu orbital atom dibalik syarat kedua dipenuhi dan orbital molekul anti ikatan yang memiliki cupping yang bertumpang tindih dengan tanda berlawanan yang akan dihasilkan. Seperti gambar 2.4 di bawah. B. Teori orbital molekul pada senyawa diatomik homointi. Senyawa diatomik homointi terdiri dari dua unsur yang memiliki inti atom yang identik. Atom-atom yang sama akan memiliki tingkat energi yang sama pula. Dalam molekul hidrogen dalam kurung H2,
tumpang tindih orbital 1s masing-masing atom hidrogen pembentuk orbital ikatan OG bila cupingnya mempunyai tanda yang sama dan anti ikatan OU bila bertanda berlawanan, dan 2 elektron mengisi orbital ikatan OG seperti gambar 2.7 di bawah. C. Teori orbital molekul pada senyawa diatomik heterointi. Atom-atom pada senyawa ini memiliki keelektronegatifan tipas yang berbeda. Maka tentu atom-atom memiliki tingkat energi yang berbeda pula. Orbital molekul 2 atom yang berbeda dibentuk dengan tumpang tindih orbital atom yang tingkat energinya berbeda. Tingkat energi atom yang lebih elektronegatif umumnya lebih rendah dan orbital molekul lebih dekat sifatnya pada orbital atom yang tingkat energinya lebih dekat. Oleh karena itu, orbital ikatan mempunyai karakter atom dengan keelektronegatifan lebih besar dan orbital lebih ikatan mempunyai karakter atom dengan keelektronegatifan lebih kecil. Dalam karbon monoksida CO, karbon dan oksigen memiliki orbital 2s dan 2p yang menghasilkan baik ikatan sigma dan pi dan ikatan rangkap 3 dibentuk antar atomnya. Walaupun 8 orbital molekulnya dalam kasus ini secara kualitatif sama dengan yang memiliki molekul yang isoelektronik yakni N2 dan 10 elektron menempel O. Tingkat energi setiap orbital berbeda dari tingkat energi molekul nitrogen. Orbital ikatan 1O memiliki karakter 2s oksigen sebab oksigen memiliki keelektronegatifan lebih besar. Orbital antarktikan 2n dan 4o memiliki karakter 2p karbon gambar 2.11 di bawah. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Oke, penyampaian pemateri pada dengan kelompok 4 dengan anggota Prestia Radisti dengan NIM 342021007, Mila Lestriani dengan NIM 342021006, Bayu Mardianto dengan NIM 342021013, dan Putri Tia Frisla dengan NIM 342021016 dengan materi ikatan metalik atau ikatan logam telah disampaikan oleh kelompok 4. Bila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.